Satu ya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Diambil perjanjiannya dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, berarti para nabi sudah diberikan oleh Allah kitab dan hikmah. Hikmah itu miliknya para nabi, kitabnya juga milik para nabi. Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Datang seorang rasul yang membenarkan yang ada pada kamu. Maka dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, agamanya apa? Islam. Agamanya nggak ada lain. Inna dina indallahil Islam. Jadi nggak ada agama lain. Di muka bumi itu nggak ada agama lain kecuali agamanya Islam. Hanya saja syariatnya berbeda-beda. Dulu di zaman sebelum Rasul itu nggak ada syariat wakaf, itu nggak ada. Wakaf itu nggak ada. Bahkan sebelum Rasul itu, ketika pembagian waris yang dapat cuma laki-laki doang, perempuan nggak ada. Maka disempurnakanlah oleh Rasulullah SAW. Ayatnya ini. Lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Beriman kepada Rasul dan menolong Rasulullah. Ada tulisan kecil itu di Al-Quran di bawahnya. Ada ya? 130 itu. Para nabi berjanji kepada Allah bahwa bila mana datang seorang Rasul yang bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya. Para nabi dan Rasul dulu beriman gak sama Rasulullah? Kalau kita gak beriman juga sama Rasulullah dengan hadis-hadis Nabi, benar-benar kau Nabi bukan, Rasul bukan, nggak beriman lagi. Sedangkan para rasul dan para nabi beriman. Mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian nabi-nabi ini mengikat pula para umatnya pun mengikat. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah, kita harus taat betul. Apa yang sudah beliau sabdakan, sudah ikutin saja. Lanjut ayat. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Ditanya para nabi dan para rasul. Apa jawab mereka, para nabi dan rasul? Apa jawabannya? Kami setuju. Para nabi dan rasul saja setuju. Maka di sini tauhid. Ini yang dimaksud tauhid. Ini tauhid Rasul. Ini yang disebut la ilaha illallah Muhammad Rasul. Nyambung ya? Itu yang dibilang naluri pengenalan diri. Kalau nalurinya mati, dia nggak kenal Tuhan. Nah, ini yang dibilang nanti ketika dia meninggal dunia, dia bilang apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena dia tahu ayatnya. La ilaha illallah di surat 7 ayat 172, Muhammadur Rasulullah ayat surat Al-Imran ayat 81. Ingat tuh. Besok saya tanya lagi, lupa lagi. Banyak-banyak makan kue tiaw kali ya. supaya nggak lupa ya, gitu ya. Sayur. Banyak makan sayur ya, benar. Begitulah kalau kita mau kenal Allah itu. Maka beruntunglah bapak-bapak udah tua baru belajar kayak gini. Dulu belajar kayak gini. Ya kan? Itu yang bilang la ilaha illallah. Lanjut. Ini ayatnya banyak nih, mau kita buka semua juga nggak ketemu ini ya. Bukti yang kedua, indra wihida. Semuanya yang ada di kita ini. Ini pergerakannya semua Allah yang atur semua. Serat-seratnya Allah semua. Sampai sekarang tidak ada satupun manusia yang bisa ngelihat kupingnya sendiri. Gitu nggak? Kecuali dipotong dulu baru ini. Kecuali dipotong dulu ya. Jadi itu
bukti indrawi ya. Jadi menangkap bukti-bukti kebesarannya dengan melihat, mendengar, merasakan. Ya. Bisa merasakan bahwa keberadaan Allah ada. Jadi orang ini kalau sudah merasakan keberadaan Allah ada, ini hidupnya baru hebat itu. Dia nggak macam-macam, pokoknya dia lurus-lurus saja, siratal mustaqim. Orangnya lurus-lurus saja. Diajak maksiat sekalipun dia nggak bakal mau. Kenapa? Karena dia sudah merasakan ada buktinya Allah. Boleh? Ya boleh. Silakan. Tadi di tentang tauhidullah itu ya, kan apa yang menjadi menghalang orang-orang itu untuk mengenal Allah? Yang pertama, kalau tadi saya tidak salah menyimak, yang pertama adalah masalah syahwat. Gitu saja. Penyakit. Bukan syahwat. Ingat, beda dengan syahwat dan penyakit syahwat. Oh, gitu. Iya. Ini kan maradus syahwat, bukan syahwat. Oh, maradus syahwat. Iya. Iya. Kalau syahwat saja itu harus kita punya. Orang nggak punya syahwat repot itu. Kita juga jadi karena syahwat ya. Adanya kita juga karena syahwat. Nggak adanya kita juga karena syahwat. Tapi yang dimaksud tidak mengenal Allah itu maradus syahwat, penyakit syahwat. Apa itu penyakit syahwat? Iya itu. Disebutkan. Lalu yang kedua adalah penyakit subhat. Iya, subhat. Ini kan tidak, kalau kita cermati dua itu begitu. Saya pernah membaca dari sebuah kutipan tulisan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa manusia itu kadang-kadang kalau terhadap syahwat gitu itu cenderung bisa selamat gitu. Syahwat apa subhat? Syahwat. Tapi terhadap subhat orang main gagal gitu ya. Betul. Sampai kayak begitu. Betul. Belum kayak Al-Jauziyah menyatakan. Dan paling parah adalah pertemuan antara maruf syahwat dan subhat. Iya. Gitu ya. Sehingga pertemuan itu bisa menjadi siapapun. Kata dia ulama, kata dia kiai, kata dia apapun. Pasti. Gitu ya. Nah, persoalannya benteng apa yang bisa kita lakukan? Pertama terkait bagaimana cara kita terkait dengan maron syahwat, gitu, mencegah penyakit syahwat. Ini mungkin kaitannya dengan tazkiyatun nafas, gitu ya. Tapi lalu bagaimana pula cara kita terhadap penyakit syubhat? Karena apalagi di zaman yang seperti saat ini gitu ya, Ustaz ya. Kan banyak sekali kalau berkaitan dengan masalah fikih kontemporer kayak begitu Ustaz ya. Hari ini masya Allah kayak begitu ya. Banyak dalil yang susah kita betul. Yang betul. Dahulu di zaman Rasulullah nggak ada, di zaman sini ada gitu ya. Betul. Tentang kredit segala macam, dan pinjaman online segala macam lah ya kan wujudnya adalah riba kayak gitu. Nah itu bagaimana cara sebenarnya mau saya tanyakan ada dua itu gitu. Kalau mau jawaban lengkap besok itu saya ada kajian kayak itu nanti besok. Jadi jawabannya besok ada di Masjid Al-Furqan. Kalau mau dijawab sekarang juga nggak apa-apa sih, cuma kan sebentar jawabannya. Bahwa gini, di surat Al-Hujurat ayat 10, kemudian Rasulullah, bunyinya sudah tahu kan? Surat Al-Hujurat ayat 10. Belum? Kenapa disebutkan? Udah adanya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Kenapa nggak disebut innamal muslimuna ikhwatun? Kenapa pakai ikhwatun? Kenapa nanti besok tuh nanti besok lanjutannya di sana. Kenapa disebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi? Kata Nabi. Nabi bersabda. Ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ala dini khalilihi. Falyanzur man yukhallil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kenapa dia bisa subhat? Kiri, kanan, depan, belakang. Ini membahayakan semua. Kira-kira ikut subhat nggak dia? Bisa ke bawah haram nggak? Besok lanjutannya ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gampang.